Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjadi. Halo Bu Ana, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, sebelum kita melakukan seperti akademik, nanti kita tentukan kapan. Jadi kita dulu mengadakan observasi. Oke, saya akan berbincang-bincang sama Bu Ana beberapa menit ke depan. Oke, siap nih? Insya Allah siap Bu. Oke. Jadi hari ini Ibu mengajar apa ya? Mata pelajaran saya adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Terus kelas berapa nanti Bu yang akan diobservasi? Insya Allah kelas 7 ya. Oke, kelas 7 ya. Selanjutnya dari kelas 7 ini berapa kira-kira siswanya dulu di kelas 7 berapa? Ada 38 orang. Jadi yang pertama dulu apa tujuan pembelajarannya untuk pendidikan agama Islam di kelas 7? Tujuan pembelajaran nanti yang ingin saya mau itu peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dan mencegah perbuatan keji dan jadi hakikat sholat, zikir dan mencegah perbuatan. Jadi dari tujuan pembelajaran tersebut di atas, area mana nih yang Ibu hendak capai? Pengembangannya, maksudnya ada pengembangannya area mana? pengembangan yang saya ingin capai mungkin lebih khususnya kepada kompetensi pedagogiknya Bu. Karena di sini saya ingin bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan serta melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran dengan melakukan beberapa metode yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Yang akan Ibu kembangkan di kompetensi pedagogik ya. Jadi mengenai, maksudnya ini lebih ke pengembangan muridnya, melakukan berbagai macam aktivitas, kemudian nanti dilanjutkan dengan observasi nanti di kelas. Oke, jadi kalau bisa disebutkan tadi indikator yang mau dikembangkan. Indikator yang saya kembangkan adalah bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan. Rancang pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Jadi dari indikatornya ini merancang pembelajaran yang menyenangkan, kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk supaya kompetensi pedagogik indikatornya ini bisa kita capai. Sebelumnya saya sudah memilih model pembelajaran yang ingin saya terapkan, yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, di model pembelajaran inquiry ini bagaimana peserta didik mampu untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran secara aktif, di mana kebanyakan yang memiliki peran di sini adalah peserta didik. Terus yang kedua ada ice breaking, nanti diselipkan dalam pembelajaran itu ada ice breakingnya. Yang ketiga menggunakan media pembelajaran, itu berupa video dan YouTube. Selanjutnya merancang pembelajaran berdasarkan bakatnya nanti murid. Nah, dalam nanti itu ada pengelompokan murid, di mana
mempunyai peran masing-masing di dalam diskusinya. Jadi nanti di sini ini pengelompokan muridnya ini ya Bu, dengan melihat dari minatnya. Oke, jadi nanti kita lihat bagaimana selanjutnya. Jadi kira-kira kapan Bu untuk observasinya kapan? Insya Allah bisa hari ini. Oh, hari ini sudah siap kira-kira Insya Allah ya? bisa. Oke, jadi nanti ya hari ini kita akan mengadakan observasi di kelas 7 ya Bu Nadi? Iya, oke. Jadi kita, ayo kalau begitu kita melakukan observasi dulu di kelas ya. Insya Allah siap. Begitu nah Ibu Ana, kita dulu bincang-bincang kita hari ini, kita lanjutkan nanti setelah kita observasi. Terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi
Sekarang kita beralih ke bab Lina. Dan juga ya. Nah, materi hari ini terkait dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada tujuan pembelajarannya. Ada yang berbeda dengan pembelajarannya. Ada yang berbeda. Dengarkan ya. Dua, melalui teknik ketiga, untuk hari ini kita fokusnya pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu melalui pembelajaran itu sendiri kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam perbuatan keji dan Tuhan. Pembelajaran itu bagaimana kalian terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang paling banyak perannya di sini adalah kalian ya. Nah, ini ada infografisnya tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Pertama kita pelajari dulu mana sholat dan zikir. Yang kedua, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari pelaku tercela. Yang ketiga, melaksanakan sholat dan berzikir. Dan yang terakhir, melakukan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan dosa. Ini ada pantun pemantik. Ada yang mau berpantun? Oke, di atas ada pantun pemantik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita berpantun dulu. Ada yang mau berkenan untuk berpantun? Oke, terus, silakan terus. Close dulu dong. Nah, dari pantun ini kira-kira apa sih maknanya dari pantun pemantik yang dibacakan oleh guru? Ada yang mau berpendapat? Oke, oke. Kalau bagi kedua ada yang mau berpendapat? Oke, oke. Jadi kedua pantun ini berkaitan dengan materi yang kita akan bahas pada hari ini tentang bagaimana mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pantun baik pertama itu menjelaskan jika ingin hidupnya terang, maka sholatlah 5 waktu. Nah, jangan sampai terlewatkan. Untuk baik kedua itu menjelaskan bagaimana banyak beribadah agar terhindar dari perbuatan tercela. Jadi ada 4 titik fokus untuk materi hari ini. Pertama ada makna sholat, yang kedua makna zikir, yang ketiga sholat dan zikir mencegah perbuatan keji, dan yang keempat mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Oke, silakan dibuka grupnya. Ada link YouTube yang akan saya sampaikan. Bawa HP kan? Bawa. Kalau udah bisa ya pengen.
duduk berdasarkan kelompoknya, guys. Udah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4. Oke. Nah, di atas ada tugas berdasarkan kelompoknya. Masing-masing satu perwakilan kelompok. Silakan ke depan. Masing-masing satu perwakilan kelompok. Oke, tugas dari kelompok 1 adalah mengerjakan tentang pengertian suara. Ya, kelompok 2 tugasnya adalah pengertiannya sihir. Jadi semua nanti masing-masing anggota kelompok mengerjakan sihir. Selesai hasil diskusinya? Oke, di sini sudah ditempelkan. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, makan? Ya, kelompok 1, perwakilan kelompok 1 silahkan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tiara Sheila Madani mewakili kelompok saya yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Tiara Sheila Madani, Andi Nurayu Sawari, Deviani, Asia Maya, Andi Batara Sugiatu, Muhammad Ihsan, Rendi, dan Ibnu Raihan. 1. Pengertian sholat secara bahasa. Menurut bahasa sholat artinya berdoa. Sholat menurut istilah adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan perkataan yang ada. 3. Makna sholat. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Aturan sholat berada di rukun Islam yang kedua yaitu melaksanakan sholat. Oke. Dari presentasi dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Oke, dari kelompok 3. Adakah ayat yang menjelaskan tentang sholat jika ada sholat disebutkan? Oke, ada yang mau tanggapi dari kelompoknya? Ada, yaitu al-masnunata, al-nisa, hadis, sahih, dan munkar. Ayat berarti sesungguhnya sholat itu menunjukkan dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 25 sampai 30. Oke. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima jawabannya? Aplaus dulu dong. Yang selanjutnya kelompok 2. Yang perwakilan kelompok 2 siapa? Baik, Hajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisadian dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Nama-nama anggota kelompok saya: 1. Nuralia Sulaika binti Abdullah, Fayat Sabian, Faisadian, Ainun Sri Mulia Daniel, Yusuf Arling. Zikir adalah ibadah yang paling utama. Zikir adalah amalan penutup hidup yang paling dicintai Allah. Allah selalu bersama orang yang berzikir. Untuk yang selalu berzikir, Allah berikan ampunan dan pahala yang besar. Zikir membuat hati tenang. Zikir bisa menyelamatkan dari kesaliman. Itu hasil diskusi kelompok saya. Oke, coba tadi presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Oke, dari kelompok 4.
bagaimana kamu berpikir dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ada tanggapan dari kelompok 2? Oke. Dapat dilepaskan dengan dikasih Allah. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, bagaimana kelompok 4 bisa diterima? Bisa. Bisa dilepaskan dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 melaksanakan sholat dan zikir. A. Tanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. B. Hubungan antara manusia dan lainnya akan terjalin baik. C. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan olehnya serta mengantarkan mereka pada kesimpangan dan mengamankan dari segala kesalahan. D. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah SWT. E. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. F. Melatih hidup disiplin dan taat peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. G. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. H. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan tidak benar. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 1. Apa itu sholat dan zikir? Oke, tanggapi oleh kelompok. Sholat dan zikir merupakan dan bisa Oke, bagaimana bisa diterima kelompok 1? Oke, apa dulu untuk kelompok 3? Oke, sekarang kelompok terakhir. Kelompok 4. Kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya yaitu kelompok 4. Nama-nama anggota kelompok saya itu adalah Siva, Fitri, Rizka, Tendri, Teni, dan Aikal. A. Menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Memahami manfaat salat dan dalam kehidupan. C. Kita akan kembali ke akhirat. D. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. E. Niat dan tulus salat dan zikir. Dua tadi presentasi kepada beberapa kelompok yang tersebar terkait dengan makna dari sholat dan makna zikir. Dan semuanya dalam kehidupan dalam sehari-hari. Ada yang mau? Sekarang kita berefleksi terkait dengan apa yang dilakukan hari ini.
penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yusni. Apa kabarnya hari ini Bu Rasdiana? Alhamdulillah baik Bu. Semangat ya. Insya Allah. Ya, terkait dengan kesempatan kita kemarin, yang pertama kan Ibu sudah observasi, terus observasinya juga sudah. Sekarang kita masuk di pasca observasinya. Jadi kemarin kan Ibu sudah melihat semua kegiatannya yang ada di kelas. Jadi hari ini saya akan tanya-tanya lagi sama Ibu. Siap? Insya Allah siap Bu. Oke. Sekarang setelah saya observasi kemarin, apa yang Ibu rasakan pada kegiatan kemarin? Refleksinya begitu. Yang Ibu kemarin lakukan. Awalnya sih deg-degan ya. Karena ada yang mengawasi saat proses pembelajaran. Yang kedua merasa tertantang karena kan di sini ada kemampuan yang harus dikembangkan. Nah, tertantangnya itu apakah bisa berhasil nggak untuk menciptakan murid yang mampu terlibat langsung dan aktif dalam proses pembelajaran. Dan alhamdulillah melalui proses kemarin bisa melibatkan sebagian besar murid dalam proses pembelajaran dan secara aktif dengan memberikan games, edukasi, membuat perkelompoknya tadi ada yel-yelnya, dan peserta didik mampu untuk berdiskusi kemudian dipresentasikan. Dan yang paling menarik adalah ketika ada beberapa siswa yang sudah presentasi, ada bentuk yel-yelnya setelah presentasi. Oke, jadi perasaan Ibu ini kemarin sudah lega ya hari ini setelah diobservasi. Oke, lanjut. Jadi dari refleksinya tadi, topik percakapannya atau umpan baliknya Ibu itu bagaimana? Kalau saya sih terkait dengan apa yang saya lakukan itu masih ada yang perlu dikembangkan ya, bagaimana memberikan metode pembelajaran yang lebih berbeda supaya tidak monoton dari yang sebelumnya. Jadi lebih bervariasi lagi dari sebelumnya. Jadi Ibu mau nanti lebih selanjutnya ada semacam metode pembelajaran yang lebih berbeda ya. Ya. Yang kemarin kan metodenya apa Bu? Model pembelajarannya itu tetap pembelajaran empiri. Oke, Ibu nanti akan mau kembangkan ke yang metode apa lagi? Lebih ke menggunakan media pembelajaran yang melibatkan handphone. Ya, jadi kita lihat dari keadaan siswa begitu ya. Oke. Setelah itu Bu, apa rencana tinggal lanjutnya? Supaya lebih ini. Ya, karena kemarin kan lebih spesifiknya ke kompetensi pedagogiknya. Nah, sekarang ingin lebih ke melangkah lebih jauh lagi tentang bagaimana mengembangkan kompetensi profesional, kepribadian dan sosial. Nah, ketiganya ini kan perlu juga ya, bukan hanya pedagogik saja yang perlu ditingkatkan. Jadi kedepannya nanti akan lebih belajar dan lebih belajar lagi terkait dengan pengembangan ketiga kompetensi ini selain dari kompetensi pedagogik. Oke, jadi Ibu akan mengembangkan mengenai kompetensi kepribadian, profesional dan kompetensi sosialnya yang kemarin kan masih yang pedagogik. Ya, mudah-mudahan apa yang rencana Ibu ini nanti bisa terlaksana di yang selanjutnya. Insya Allah Bu. Ya. Oke, jadi sudah tadi kita observasi, kita sudah bincang-bincang, dan terakhir saya dengar tadi Ibu ada rencana tindak lanjut Ibu. Jadi oke, kira-kira nih Bu, rencana tindak lanjut kan sudah ada tadi kompetensi pedagogi yang dikembangkan di awal. Selanjutnya kompetensi profesional, kemudian sosial, kemudian kepribadian. Kira-kira yang mana dulu Bu? Aktivitasnya apa nih? Kalau saya mungkin mulainya dari kompetensi profesional ya. Oke, jadi Ibu Ana yang aktivitas pengembangannya dulu di kompetensi Profesional. profesional. Terus dari kompetensi profesional ini tujuan yang hendak dicapai Bu Ana itu bagaimana kira-kira?
Kalau saya sih lebih memiliki kemampuan dalam mengasah keilmuan terkait dengan background saya sebagai pendidikan agama Islam, Ya, dikaitkan dikaitkan dengan backgroundnya seperti itu. Oke, kemudian ukuran keberhasilannya itu bagaimana Bu? Ukuran keberhasilannya itu bagaimana nanti saya mampu memberikan proses pembelajaran secara profesional yang lebih dikaitkanlah dengan pendidikan agama Islam yang terjadi pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi lebih mengaitkan dari belajarnya, dia mengaitkan dengan mata pelajaran lain. Oke, kemudian pendukungnya apa nih Bu untuk melihat ini supaya ini bisa berhasil apa? Kalau pendukungnya mungkin banyak belajar ya. Nah, sekarang kan di era sekarang banyak di YouTube yang bisa kita lihat contoh-contoh seperti apa, dan kita bisa melihat dari misalnya kalau ada berita terkait dengan keagamaan, itu bisa menjadi suatu bentuk pembelajaran yang bisa kita berikan kepada murid kita. Mungkin seperti itu. Sekarang kan zamannya ini kita harus zaman teknologi Bu. Ya. Kemudian waktunya nih Bu, kapan kira-kira ini bisa terlaksana? Karena ini bulan Oktober ya, mungkin di akhir bulan Oktober ya saya mulai Bu. Oke, selanjutnya, jadi tadi kan kompetensi profesional dulu, terus kompetensi apa lagi Bu yang Yang kedua kompetensi kepribadian. kepribadian? Oke, jadi yang kedua ini adalah kompetensi kepribadian. Kemudian tujuan yang dari siapa kira-kira nih Bu, apa ini di kompetensi kepribadian? Kalau saya sih lebih kepada menjadi teladan ya bagi murid, karena kita sebagai guru harus menjadi teladan yang baik untuk murid kita, karena jangan sampai guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke ya. Jadi kalau kita kencing berdiri, murid-murid juga Iya. berdiri, kira-kira begitu. lebih anu lagi ya, lebih tingkat lagi ya kalau oke, murid. jadi muridnya ya, oke, jadi teladan ya Bu. Kira-kira ukuran keberhasilannya Bu ini bagaimana? Kalau ukuran keberhasilannya mungkin dari teladan yang misalnya datang tepat waktu dalam proses pembelajaran, bisa melaksanakan misalnya dalam sholat berjamaah ya, jangan kita panggil anak-anak, tapi kita bisa melakukannya. Jadi contoh mendasar dulu ya. Oke. Tidak usah terlalu Ukuran keberhasilannya jadi ketika gurunya sholat, anak-anaknya adalah yang bisa jadi imam, itu kira-kira itu jadi teladannya. Kemudian apa nih Bu kira-kira pendukungnya? Pendukungnya ini apa? Kalau pendukung sih pendukung dari teman-teman sejawat, guru-guru yang lain, kepala sekolah, serta murid lah. Karena di sini kan yang menjadi pengamat adalah murid. Jadi kita harus juga bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu anak-anak juga bisa melakukan. Kemudian waktunya nih Bu, kapan kira-kira ini untuk mengembangkan aktivitas Karena tadi kan untuk kompetensi profesionalnya di akhir Oktober, jadi nanti saya mulainya di awal November lah. awal November ya Bu. Terus nih Bu, kira-kira apa lagi nih Bu? Aktivitas pengembangan kira-kira apa yang mau dikembangkan? Tadi kan sudah ada profesional, sudah ada kepribadian, apa lagi nih Bu? Kompetensi sosial. Oke, jadi kompetensi sosial lagi ya Bu. Kira-kira tujuan yang hendak dicapai nih Bu di kompetensi sosial itu apa? Kalau di kompetensi sosial ini bagaimana membangun kolaborasi dalam semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kolaborasi antara semua warga sekolah, jadi murid, sejawat. Oke. Jadi ukuran keberhasilannya itu kira-kira bagaimana? Ukuran keberhasilannya misalnya ketika ada satu kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi bukan hanya melibatkan gurunya, muridnya, tapi ada keterlibatan orang tua, ada komite, ada pengawas, atau tokoh-tokoh Muhammadiyah, karena kita kan sekolah Muhammadiyah, supaya mereka tahu
seperti apa nih kegiatan yang kita lakukan di sekolah? Jadi ada kolaborasi antara di dalam warga sekolah dengan warga Warga masyarakat. masyarakat ya. Oke. Kemudian apa nih Bu kira-kira pendukungnya supaya aktivitas pengembangannya ini bisa dikatakan berhasil? Kalau masalah pendukung mungkin mencari beberapa literasi ya terkait bagaimana membangun kerjasama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, karena terkadang kita ingin menjalin kerjasama tapi kita tidak memiliki tekniknya, jadi agak kurang berhasil lah. Jadi lebih banyak Baca ya gitu. Oke, kemudian waktunya nih Bu. Kapan nih kira-kira? Kalau waktunya bisa lah di pertengahan November setelah pengembangan kompetensi profesional ini, karena kalau di pertengahan itu kan ini kan butuh waktu ya untuk menjalin beberapa kerjasama dengan beberapa pihak. Oke Bu, jadi rencana ini kan sudah ada kompetensi kepribadian, profesional, sosial, dan mudah-mudahan saya harapkan ini bisa berjalan dengan baik Bu, sesuai dengan waktunya tadi. Amin. Oke, jadi insya Allah Bu, jadi tadi kan sudah ada percakapan pra observasinya, kemudian saya observasi, kemudian masuk lagi di situ pas observasi, kemudian ada lagi rencana tindak lanjutnya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bincang-bincang. Katanya tadi sedikit, sekarang sudah melebar kemana-mana Bu. Tidak apa-apa Bu. Sekali lagi makasih ya Bu Ana. Terima kasih Bu atas waktu yang juga bisa berbagi seperti ini. Kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi nanti kita bertemu dengan sesuatu yang lain beda. Iya. Mudah-mudahan semua rencana kendala ini Iya, bisa insya Allah. berhasil. Ya, oke, makasih ya. Sama-sama Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.